warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dengan NIM 2300463. Perkenalkan, nama saya Feby Sri Mulyani dengan NIM 2309299. Nah, di sini kita berdua ingin memberi tips rahasia untuk mencapai karir yang sukses. Ada 8 tips yang perlu kamu ketahui. Kamu tak perlu takut dan pantang menyerah untuk mengejar kesuksesan. Nah, bagi kamu yang ingin sukses dalam karir, inilah rahasia yang mungkin bisa kamu terapkan. Tips yang pertama. Nah, yang pertama, izinkan kamu untuk gagal. Kegagalan memang menyakitkan, tetapi sebenarnya adalah jalan menuju kesuksesan. Will Chansky, seorang pelatih kepemimpinan untuk anak usia dini, berkata memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman akan membantu kita mengembangkan keterampilan baru yang mendorong kita untuk mengambil banyak risiko. Kamu perlahan mulai merasa lebih nyaman dengan proses gagal maju ini. Kamu mungkin tidak akan menang, tetapi kamu masih terus melangkah maju. Nah, begitupun kamu menerima bahwa hasilnya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan, kamu akan memiliki kebebasan untuk mencoba harapan dan hal-hal baru, bahkan mulai berkembang di area yang dulu merupakan kelemahan dalam diri kamu. Nah, untuk tips yang kedua yaitu mintalah bantuan rekan kerja sebelum atasan. Ketika kamu menemukan tugas yang sangat berat, mungkin kamu akan langsung berpikir untuk langsung meminta bantuan atasan. Namun sebaiknya kamu minta ide dari rekan kerja terlebih dahulu sebelum minta saran dari atasannya. Setelah itu baru kamu ajukan ide tersebut pada atasanmu. Cara ini akan membuatmu mengenali kekuatan rekan kerjamu dan menambah kekompakan dalam tim. Ini juga akan menambah nilaimu di mata atasan saat ada promosi. Kamu berada di radar bosmu sebagai seorang yang bekerja keras dan bekerja hebat. Nah, yang ketiga adalah rahab terhadap rekan kerja. Rekan kerja bukanlah pesaing, tetapi mereka adalah tim. Bekerja dengan tim mendorong orang lain untuk melangkah maju sebaik mungkin, membawa ide yang lebih baik dan hari kerja yang lebih menyenangkan. Ini memberi bos banyak kegembiraan. Perusahaan merasa berbeda saat pekerjanya saling bersahabat. Sebagai pemulaan, menurut Will Chansky, sebisa mungkin kamu harus menjaga perkataan yang tak sopan. Lalu kamu bisa mencoba mengajak rekan kerjamu untuk makan siang bersama atau menawarkan bantuan saat ada rekan kerja yang kesusahan. Nah, untuk tips yang keempat yaitu jangan takut terlihat lemah. Alasan orang takut meminta pertolongan adalah mereka takut terlihat tidak kompeten. Kata Will Chansky, jika kamu terjebak dalam kesulitan, meminta bantuan bisa menjadi satu-satunya cara untuk melangkah maju, untuk mendapatkan dorongan tanpa merasa lemah. Coba dari rekan kerja atau atasanmu dengan sejumlah solusi dan bukan hanya memberikan pertanyaan. Lakukan semua pekerjaan yang kamu bisa sebelum meminta pertolongan dan siapkan beberapa gagasan untuk menunjukkan pikiran kreatifmu. Dan yang kelima, memberi ide saat tepat. Jika kamu seorang introvert, kamu mungkin benci untuk menyatakan pendapat saat berbicara di depan banyak orang itu aja. Tapi jangan sampai rasa benci itu menghalangi semua ide berdiam kamu dalam kepalamu. Orang paling pendiam biasanya memiliki gagasan yang cemerlang. Ucap Will Chansky. Nah, agar dipermudah dirimu saat mengajukan pendapat, Will Chansky menyarankan agar kamu minta bantuan temanmu untuk membuat sesi atau menyediakan waktu agar kamu bisa mengungkapkan ide-idemu. Misalnya, jika kamu sedang dalam rapat untuk mendiskusikan sebuah proyek yang sangat kamu minati, mintalah rekan kerja tersebut untuk mengatakan bahwa kamu memiliki ide cemerlang di hadapan semua peserta rapat. Berikan dirimu kesempatan untuk menyiapkan semua hal yang membuatmu terlihat kuat di hadapan banyak orang. Nah, untuk tips yang keenam yaitu pelajari bagaimana rekan kerjamu ingin dihargai. Menunjukkan apresiasi, membuat semangat dan tim semakin mengingat dan mendorong mereka untuk terus bekerja dengan lebih baik. Mengatakan terima kasih adalah sebuah permulaan, namun mengetahui bagaimana setiap orang suka diakui dapat membuatmu menonjol di mata mereka. Beberapa orang menyukai ketika setiap orang bertepuk tangan untuk mereka dalam sebuah pertemuan, sementara yang lain lebih suka mendengar pujian yang diucapkan secara pribadi. Kata Will Chansky, lalu jika rekan kerjamu suka diberi pujian secara pribadi, kamu bisa mencoba memberikannya kejutan kecil seperti memberinya kue sebagai apresiasi atas prestasi yang diraihnya. Yang ketujuh, jangan takut untuk sedikit membual. Jika kamu telah bekerja keras untuk merubah menjadi lebih baik, kamu pasti merasa frustasi saat kamu tidak diakui oleh atasan. Hanya karena manajermu belum memberi selamat kepadamu karena proyek yang kamu kerjakan telah selesai lebih awal, atau karena melakukan pekerjaan ekstra tidak berarti dia tidak memperhatikannya. Kata Will Chansky, demi memastikan kerja keras tidak luput dan perhatian, coba tunjukkan hal tersebut dengan cara yang sopan. Buatlah kerja kerasmu terlihat dengan mengatakan proyek yang kamu kerjakan benar-benar sulit. Lalu sebutkan betapa bangganya dirimu terhadap apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kamu harus mengalihkan situasi untuk meraih keunggulan dan tunjukkan pada bosmu apa yang sudah kamu lakukan. Kata
Kata Will Chansky, atasanmu akan senang dengan kerja kerasmu dan memungkinkan kamu akan terima kasih atas usaha ekstra tersebut. Untuk tips yang terakhir yaitu sering melakukan brainstorming. Jika kamu seorang atasan dan ada seorang karyawan yang datang menghampirimu untuk meminta pertolongan, mintalah dia melakukan brainstorming. Sebelum kamu mendiskusikan solusinya, tanyakan kepada karyawan tersebut apakah dia mempunyai ide. Jika jawabannya tidak, mintalah orang tersebut untuk memikirkannya dan tinggalkan dia di ruanganmu dengan alasan kamu akan membuat secangkir kopi. Meningkatkan karyawan untuk berpikir secara kehadiran bos bisa sangat menakutkan. Kata Will Chansky, menurut Will Chansky, meminta karyawan untuk melenturkan otak mereka akan membuat seluruh tim lebih pintar dan lebih kreatif. Mintalah mereka mencoba teknik brainstorming untuk mengundang ide baru. Selain menerapkan 8 kebiasaan di atas untuk mengejar kesuksesan, perlu juga untuk mempersiapkan bekal hidup di masa depan. Salah satunya dengan asuransi Panin Dai Life yang memberikan bekal hidup sukses dan setia menemani di setiap tahap kehidupan.